Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami muliakan, kami sujud menyembah kepadamu di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Kami datang di tempat ini, kami beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Kristus, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Berikan kami pengertian di dalam hikmat dari Tuhan. Setiap kami yang hadir adalah roh-roh milik Tuhan. Kiranya segala ikatan yang mengikat mereka, kami percaya dalam Kristus Yesus, kami telah merdeka. Karena kami telah menerima penebusan darah Tuhan yang kudus, menerima Engkau yang telah menebus hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh duduk tenang untuk belajar mengenal siapa Tuhan, bukan berdasarkan pengetahuan kami, pemahaman kami sebagai manusia, tetapi kami mau mengenal Tuhan di dalam Alkitab yang kami belajar, sehingga di dalamnya iman kami semakin bertumbuh di dalam Kristus. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih ya kepada Pastor Lukito, ya senang sekali bisa hari ini bersama jemaat juga ya keluarga. Kiranya kita boleh terus ya belajar bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu tadi waktu menuju ke sini ya kepala saya sakit sekali ya yang sebelah kanan. Terus saya bilang sama suami, ada nggak klinik di jam ini yang masih buka? Nggak taunya pas di depan mata ada klinik. Saya turun, saya ukur tensi dulu ya karena saya ada hipertensi. Saya ukur dulu apakah darah saya naik tinggi gitu ya. Saya lupa bawa obat soalnya. Waktu ditensi, baik-baik Bu katanya ya. Terus kenapa ya kepala saya sakit sekali? Dia kasih saya resep obat. Apotik di mana? Tidak jauh dari sini. Saya cari lagi, ya, saya dapat obat, saya minum, tadi saya merem-merem sebentar, nggak bisa tidur, cuman merem-merem sebentar ya, supaya meredahkan nyeri di kepala ya. Tapi bersyukur Tuhan itu baik. Hari ini saya bisa bersama dengan sahabat semua ya, kita siap mendengarkan firman. Saya minta izin bukain klip ya. Ya, silakan. Saya positif terkena kanker ganas. Kanker merebut banyak organ tubuh saya. Sel kanker yang menyebar. Rasanya tidak percaya. Hari ulang tahun pernikahan, kondisi saya semakin lemah. Kehilangan orang yang saya cintai. Hidup berada pada titik terendah. Bisa nggak saya berjuang? Iman seperti apa? Apa rencana Tuhan? Dapatkah saya tetap percaya diri hidup seperti dulu lagi? Radiasi, kemoterapi, sel kanker. Kita akan mendengar juga sebuah klip. Saya menciptakan lagu ya. Salah satu lagu ini yang saya ciptakan itu saya hampir 1 tahun itu pakai oksigen ya. Jadi kemana-mana saya bawa tuh tabung oksigen. Begitu pandemi datang, tabungnya udah nggak kepake, saya bisa nolong orang ya. Silakan kita lihat dulu klipnya.
ini kita bisa bertemu. Perkenalkan, saya Pendeta Dr. Erika Fani. Saya datang dengan suami saya, bisa berdiri, Pendeta Dr. Arianto. Ya, kami mendirikan yayasan Satu Visi bagi Indonesia yang menaungi ya untuk komunitas kami, yaitu IC3, Indonesia Christian Cancer Community. Jadi sebuah komunitas kanker dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kemudian kami juga mendirikan IC3 Filia, single parent, mereka yang ditinggal oleh pasangan hidup karena kematian. Itu struggle, nggak gampang ya. Kemudian kami juga mendirikan rumah belajar gratis untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan Barat ya. Tiap tahun saya 4 kali terbang ke sana, perjalanannya sangat jauh ya. Kemudian kami juga punya penerbitan buku Satu Visi bagi Indonesia yang menulis karya-karya kami ya. Saya juga seorang penulis. Saya sudah menulis buku sampai hari ini 36 judul buku dan menciptakan lagu beberapa ratus lagu. Tetapi yang saya bisa publikasikan memang baru beberapa puluh lagu yang sempat saya mengeluarkan 2 album ya. Satu album itu 10-12 lagu. Jadi saya mengeluarkan 2 album, tapi albumnya sudah habis. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat aja di Facebook ya. Bisa diklik lagunya, ada lagu saya gitu ya. Dan suami saya juga seorang dosen dan saya juga seorang dosen yang melayani Tuhan ya di sebuah STT di Surabaya. Tapi lebih daripada itu, saya adalah seorang pejuang kanker ganas ya. Kanker saya bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, 7 kanker. Banyak atau sedikit? Ya, ada yang mau ikut? Orang 1 kanker aja, saya jalan-jalan boleh ya. Orang 1 kanker aja berat loh ya. Saya kok kena begitu banyak. Rasanya sakitnya luar biasa ya. Ada orang kena kanker itu is okay gitu ya. Tapi kenapa saya kok ngalamin sakitnya luar biasa? Bahkan harus minum obat painkiller karena sakitnya luar biasa. Dan bukan hanya itu ya, badan saya pun mengeluarkan aroma yang tidak nyaman. Dokter sudah vonis 2016, 2019. Kanker saya jenisnya berbeda, ganas, agresif, langka. Dokter mengatakan hidup saya tinggal menghitung hari ya, bahkan jempol terbalik buat saya ya. Kemudian ada pendoa datang sudah mendoakan suami saya untuk saya meninggal dunia ya. Anak kami berantakan ya, anak kami koskan, tidak bisa ikut kami untuk berobat ya, masih kecil-kecil waktu itu mereka ya. Yang paling kecil itu Mei usia 5 tahun, hampir 5 tahun. Yang paling gede itu masih SMP kelas 2, kelas 1 ya. Udah mereka itu berantakan semua ya, dan hidup benar-benar berada di titik terendah. Ekonomi kami jungkil balik, saya duduk di kursi roda ya, sakitnya luar biasa. Jangankan bermimpi, berpikir entar malam saya masih hidup aja saya nggak berani ya. Saya pingsan berkali-kali, bahkan di meja operasi pertaruhan antara hidup dan mati. Dokter bilang bisa aja kamu nggak bangun ketika operasi ya. Bahkan dokter mengatakan waktu saya membedah kamu itu kanker-kankermu bisa lebih ngamuk lagi, lebih berat lagi. Bahkan dikatakan kanker saya akan menjadi kanker otak dan kanker kulit ya dalam hitungan bulan. Saudara, hidup berada di dalam titik terendah, dijungkil balikan. Bapak Ibu, tetapi justru di dalam masa yang berat seperti itu, justru saya ketemu Kristus. Bukan kata orang, bukan karena papa saya seorang pendeta, gembala. Sejak dalam kandungan mama sampai sama SMA selesai, saya menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan ya. Bukan itu, tetapi sebuah perjumpaan pribadi Tuhan dengan saya justru di dalam titik terendah, di dalam sakit yang luar biasa, di dalam keadaan yang tidak berdaya. Itu kalau lagi sakitnya kumat ya, aduh minta ampun ya, luar biasa. Maka saya bersyukur ya,
kenapa saya bisa pingsan berkali-kali ya. Kita nggak bicara tentang apa pingsan itu kan karena apa oksigen ke otak segala macam. Tapi bagi saya pingsan itu menolong saya bisa sebentar nafas gitu ya karena terlalu sakit gitu kan. Dan itu cara Tuhan untuk membantu saya bisa lega sebentar ya untuk bisa kembali bertarung di dalam sakit. Bapak Ibu sekalian ya 2016 dan 2019. Dan sampai hari ini saya masih keliling melayani Tuhan. Menjumpai para penderita kanker, Tuhan kasih kami visi untuk mendirikan sebuah komunitas. Melayani mereka secara counseling, pastoral counseling ya. Dan juga lebih kepada mentoring kepada mereka, membuat mereka punya makna hidup ya. Bahkan tahun lalu saya dan suami selesai S3 kami. Ya ini kenapa ya udah sakit-sakitan masih lagi kuliah lagi gitu ya. Nah saya mengambil bidang memang untuk pelayanan pastoral kualitas hidup para penderita kanker ya. Memang ini bidang saya dan suami saya sebagai pendamping. Saya nggak nyangka beratnya minta ampun ya saya rasakan sama Pak suami kita ngejain disertasi penelitian di depan profesor kami harus mempertahankan penelitian kami ya dan itu nggak gampang. Tapi Tuhan kasih saya benar-benar anugerah ya bisa melewati semua bahkan nilainya pun lumayan 3,8 ya dan itu sangat anugerah Tuhan ya. Nah itulah kenapa saya harus tahun lalu saya menyelesaikan dengan suami untuk S3 kami. Karena waktu kami melayani Tuhan, kami harus tambah pengetahuan. Nggak bisa berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu subjektif. Kami harus menambah skill pengetahuan kami ya, memberi pengetahuan dari mulut ke atas bukan dari mulut ke bawah ya, memberi makannya. Karena saya menjumpai kami kan melayani Tuhan untuk penderita kanker sudah ribuan orang loh dan banyak juga yang meninggal ya karena kanker. Dan di antara mereka banyak juga yang dokter ya, orang yang akademik, orang yang mengerti kanker. Dan saya harus berbicara bersama dengan mereka ya untuk menolong, untuk menguatkan ya dan juga untuk berbicara secara pengetahuan. Maka itulah sebuah panggilan hidup. Ya kalau kita punya panggilan hidup, pelengkapin dan itu akan membawa kita untuk hidup berkenan lebih lagi di dalam anugerah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, waktu perjalanan saya misi ya sudah kemarin itu saya lihat kenapa kaki saya kok bengkak, kenapa mata saya kok makin lama nggak lihat, kenapa kok gigi saya berdarah terus ya, kenapa kok badan saya kok semakin lemas ya, lemah gitu ya. Kemudian di bulan Juni tahun ini saya ada di pedalaman ya, saya coba periksa kenapa saya ini di pedalaman dengan tes ya. Saya kaget sekali hasilnya, kaget banget ya. Kemudian saya jujur, saya berbilang kemana saya harus pergi, ke dokter mana gitu ya. Saya bilang suami kamu datanglah ke Kalimantan di pedalaman ini, bawain saya paspor ya, kita langsung nyebrang ke luar berobat gitu. Tapi Tuhan itu bilang di dalam hati saya, tenanglah kamu, tenang. Tenang. Saya butuh 3 minggu ya untuk tenang. Tidak ada jawaban benar-benar dari Tuhan. Saya cuma dibilang tenang, tenang. Tenang. Ini gimana ya? Ini mata sudah nggak begitu lihat ya. Kemudian kaki saya juga sakit terus, bengkak gitu ya, gigi berdarah terus. Saya bilang kenapa ini? Kemudian 3 minggu pikiran saya tuh muncul sebuah nama rumah sakit. Apa itu rumah sakit? Saya ke sana ya, ketemu dokter. Dan diagnosisnya sekarang saya kena pertama diabetes mellitus. Nilainya sangat amat tinggi. Orang kalau di posisi saya sudah pingsan ya karena terlalu tinggi, udah benar-benar sangat amat tinggi. Ya, itu diabetes mellitus itu kan HbA1c itu kan normal 5 ya. 7 sudah masuk diabetes, sudah nggak bisa insulin gitu kan. 9 sudah berat. Saya nilainya 11,1. Ya, dan itu tubuh saya sudah tidak bisa menghasilkan mesin insulin ya. Kemudian saya kena hipertensi.
ya, darah tinggi. Saya ingat mama saya meninggal dunia tuh karena hipertensi, pecah pembuluh otak ya. Rupanya ini juga kena ke saya. Yang ketiga, dampak dari kanker. Saya kena osteoporosis, nilainya juga sangat amat tinggi. Ya, waktu diperiksa tulang, dokter bilang tolong jangan jatuh. Ya, saya harus pakai sepatu, ke pasar juga sepatu, olahraga sepatu, semua sepatu supaya tidak licin. Tulang saya ini di panggul ini sudah rapuh ya, rapuh ya, badan begini tapi udah rapuh ya. Kalau rapuh patah duduk lagi di kursi roda ya. Kemudian saya kena lagi kista ya, kista. Saya juga pernah waktu COVID Delta itu saya juga dengan keluarga kena Delta ya. Saya punya komorbid, saya kira saya lewat ya. Kemudian pernah kena herpes di masa COVID ya, pernah kena herpes, Delta, lever, badannya kuning semua ya, semua sekarang borongan sakit-sakitnya. Saya juga belum tahu lagi apa lagi nih. Yang pasti nilai rapot saya tuh merah semua ya, nggak ada remedi. Ini mesti remedi nih ya, bener-bener. Nah, tetapi justru ya di masa seperti itu, saya menemukan sebuah rahasia hidup. Kita bisa tenang. Siapa itu? Kristus. Ya. Nah, hari ini saya mau ngajak kita belajar firman. Yuk lihat yuk sama-sama yuk di PowerPoint-nya. Itu temanya ketika penderitaan tidak mengubah hati. Ya, dari Amos 4 ayat 6. Klik berikutnya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ya, sama-sama deh bacanya deh. 1, 2, 3. Sekalipun aku ini telah menyebabkan gigimu tidak disentuh makanan di semua kotamu, dan kamu kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, kamu tetap tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, klik berikutnya. Bapak Ibu, ini bagian firman Allah yang di dalam kitab Amos. Siapa Amos? Amos itu adalah seorang yang dipanggil Tuhan menjadi nabi. Nabi itu penyambung mulutnya Tuhan kepada jemaat. Ya, Amos ini tidak sekolah teologi. Dia bukan nabi keturunan nabi. Dia juga bukan orang yang berpendidikan. Ya, tetapi dia adalah seorang peternak domba. Ya, dan dia juga adalah pengumpul ya buah arah. Dia hidupnya ada di sebuah kampung desa kecil, namanya nggak terkenal. Sekarang dia dipanggil ya oleh Tuhan dari kampungnya bernama Tekoa ya, dan dia harus menjadi juru mulutnya Tuhan bicara kepada kerajaan yang besar. Ya, kerajaan Israel pada waktu itu pecah menjadi dua. Israel Selatan, kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Sebenarnya dulu kerajaan Israel itu satu di zaman pemerintahan Raja Salomo. Raja Salomo punya papa itu Daud, ya, Daud dan Salomo. Tetapi waktu Salomo mati, jadi pecah kerajaannya menjadi dua. Kita tahu Salomo itu orang yang punya hikmat yang dikasihi Tuhan. Tetapi sekali lagi, karena hikmatnya itu hancur dia kalau tidak mengandalkan Tuhan. Dia punya 1000 perempuan yang menjadi istri ya, dan itu kekejian di mata Tuhan. Ya, Daud juga begitu, seorang raja yang tidak memakai anugerah Tuhan, malah membiarkan dirinya jatuh di dalam dosa dengan Betseba. Ya, kemudian Salomo melakukan hal yang sama, dan setelah mereka mati, kerajaan itu terpecah menjadi dua, dan ini sangat mengerikan ya. Kemudian Amos hidup di dalam kerajaan Israel Selatan. Itu ada 2 suku, 12 suku ya, suku dan 2 suku itu Yehuda salah satunya. Dengan ibu kotanya Yerusalem. Yang di sini kerajaan Israel Utara ya, dengan 10 suku, ibu kotanya Samaria. Sekarang si Amos yang tidak berpendidikan, seorang peternak. Ya kalau peternak itu diibaratkan zaman sekarang, itu orang yang gak ada sekolahnya, gajinya kecil, rakyat miskin ya, dan gak punya power gitu loh, gak punya kekuatan. Apakah ngomongan dia bisa didengar? Apalagi sekarang dia bicara
dari tempatnya yang terpencil gitu ya. Bukan kota besar, bukan negara besar, tapi kota yang kecil. Dia harus bicara kepada kerajaan di seberang, bicara kepada pemimpin, kepada pemerintahan, kepada rakyat, kepada imam, kepada orang-orang intelektual. Ini nggak gampang loh, nggak gampang. Dan ini menyangkut nyawa. Bisa aja Amos mati. Ya, kenapa? Karena dia akan berbicara tentang sistem dari pemerintahan. Itu nggak gampang. Dan dia harus bicara kepada kerajaan lain. Ya, yang kerajaan dia juga masih berantakan. Bicara kepada kerajaan yang lain. Secara ini loh, si Amos ini. Amos itu artinya yang dipikul. Dia memikul satu panggilan Tuhan yang gak mudah. Bapak Ibu, saya belajar ya. Kalau Tuhan panggil kita, gak pernah loh kita dikasih kenyamanan. Ya, kalau Tuhan panggil kita secara khusus, itu artinya ada yang kita pikul, ya, beban, ya, yang apa? Yang kita jalanin di dalam menjalankan misi Tuhan. Kemudian kita lihat lagi klik berikutnya, PPT-nya. Saudara, apa itu saudara? Ini berat sekali ya. Tuhan itu bilang begini. Ya, dia bilang apa? Sekalipun aku, ini Allah, telah menyebabkan gigimu tidak disentuh makanan di semua kotamu. Saudara, saya bawa sendok hari ini. Ya, apa ini sendok nih? Jadi gini, oke, ini sendok, ini piring saya. Saya udah siap mau makan, ya. Saya sudah siap mau makan. Sekarang piring dan sendok. Ternyata di piring saya nggak ada makanan. Gimana saya mau makan? Nggak ada makanan, ini nggak ada makanan sendoknya. Jadi gigi saya nggak kesentuh makanan. Ya, ini benar-benar puasa yang dipaksa. Nggak ada makanan, gigi saya kering karena tidak ada makanan. Nah, sekarang apalagi yang terjadi? Dibilang roti pun nggak ada. Roti, kamu kekurangan roti di segala tempat kediamanmu. Orang itu pada waktu itu mereka makan roti. Mereka pakai gandum. Kalau kita kan padi ya, mereka makan gandum. Roti. Sekarang roti pun nggak ada. Sekarang ini keadaan apa? Keadaan yang kelaparan yang luar biasa. Saudara, dalam kehidupan kita, kebutuhan yang paling dasar itu adalah makan dan minum. Ya, itu kebutuhan dasar. Sehingga orang itu cari makan dan minum. Untuk urusan makan dan minum, orang itu bisa nggak berpikir rasional lagi. Kenapa? Karena urusan perut. Ya kan? Kita datang beribadah pun yang kita cari itu sebenarnya apa? Perut. Betul nggak ya? Makan. Bukan roti hidup. Yaitu Allah sendiri. Ya, tapi makan. Perut. Kalau perlu, saya pernah tuh lihat dengan mata kepala ya. Setelah selesai ibadah, ya dicari makan. Itu sampai pas selesai ibadah, waktunya makan. Rebutan. Sampai itu piring, meja isi makanan terguncang, sampai ambruk. Ya, di sini sih nggak ada. Itu sampai tas dibuka, sayur daging semua dimasukin dalam tas. Saya geleng-geleng kepala loh. Sampai piringnya pun dimasukin. Piring jangan, itu punya gereja, jangan. Aduh ya apa ini ya, sendok dimasukin jangan ya. Sampai begitu loh. Apakah kita nggak bisa makan ya? Amos ini loh kondisinya berat loh. Ya, kerajaan mereka tuh nggak bisa makan loh. Dan mereka hanya mencari, Tuhan bilang, aku yang menyebabkan. Roti hidup itu, padi hidup itu, kamu gak cari. Ya, tapi yang kamu cari itu memuaskan perutmu yang hanya bertahan 2, 3, 4 jam. Tapi gak seumur hidup. Saudara, ini sebenarnya perkataan firman ini, perkataan yang keras loh. Yuk kita lihat lagi klik berikutnya ya. Keras loh. Ya. Nah, sebenarnya Tuhan itu lagi bicara kepada umat bahwa kenapa kamu tidak mencari aku? Roti hidup itu. Saudara, titik krisis pada saat kita berada di dalam titik minus hidup, saat penderitaan datang,
Sebenarnya bukan pada penderitaan loh, titik terberat kita, titik krisis kita. Tapi pada apa? Pada reaksi hati kita yang gak mau datang sama Tuhan. Wah, ini berat ini. Ya, kadang kita berpikir penderitaan, titik terberat dalam hidup bisa ngubah orang. Oh enggak loh, enggak. Tapi justru titik terberat dalam hidup bisa aja orang tidak cari Tuhan. Saya dan suami sudah melayani Tuhan sejak saya kena cancer 9 tahun yang lalu, kemudian 7 tahun yang lalu, ya 6 tahun yang lalu kena cancer lagi saudara. Dan kami melayani masuk kemana, ke pedalaman, ke kota, kemana, kelilingnya, ketemu orang kanker. Saya menemukan ketika orang berada di dalam titik terendah dalam hidup. Sampai sudah jempol terbalik, hidup tinggal menghitung hari, sakitnya luar biasa. Apakah mereka memilih untuk cari Tuhan? Atau sebaliknya? Ya, saya di lapangan, saya menjumpai mereka mencari penguasa kegelapan. Ya, dan itu menjual tubuh iman mereka kepada sesuatu yang instan. Dan saya melihat dengan mata kepala juga dalam melayani mereka yang sakit berat. Mereka meninggal dunia tepat di depan mata. Ya, dan ini kondisi-kondisi di dalam titik terendah. Mungkin Bapak Ibu tidak mengalami seperti saya kanker ya. Saya jelasin juga Bapak Ibu kagak ngerti, orang gak ngalamin gitu kan. Kita bicara tentang apa deh? Tentang kehilangan, kebangkrutan, ditipu, menjadi seorang janda. Itu kan berat sekali. Kehilangan anak, meninggal dunia, suami selingkuh, suami punya pelakor. Berat apa enggak? Tuh kan berat karena ngalamin gitu kan. Ngalamin. Nah sekarang apakah titik krisis dalam hidup kita itu penderitaan atau malah apa? Sebenarnya bukan. Hati yang tidak mau mencari Tuhan. Ya, klik berikutnya. Saudara, kenapa hati bangsa kerajaan ini ya begitu keras? Sampai di Alkitab dicatat ya, sampai berkali-kali Tuhan bilang ya, keadaan-keadaan yang aku membuat tidak hujan, aku juga membuat kamu tidak ada makanan, ya, kamu juga dibuatnya sampai ya berat begitu. Kalau saya baca firman Allah di Amos ini ya, lalu kenapa mereka kok masih keras? Bahkan di dalam ayat ke-6 sampai ke-11 Amos 4, di situ dicatat sampai 5 kali loh kalimat yang sama ya. Kalimatnya apa? Kenapa kamu tidak mencari aku? Kenapa kamu tidak berbalik kepadaku? Ya. Kenapa nih di dalam ayat dibilang gini? Allah, aku telah memukul kamu dengan hama, penyakit tanaman. Mati semua tanaman. Ya, pohon-pohon juga tidak, pohon ara, pohon zaitun dimakan habis oleh belalang. Tapi kamu tetap tidak berbalik kepadaku. Waduh. Aku melepaskan penyakit sampar. Ini pandemi. Ya, pandemi nih sampar. Dan orang-orang seperti orang Mesir mati semua. Ya, lalu kenapa kamu tidak berbalik kepadaku? Aku telah menjungkir balikan kotamu seperti Sodom dan Gomora. Tapi kamu tidak berbalik kepadaku. Wah, ini luar biasa ya. Sampai dicatat 5 kali loh. Kamu gak berbalik kepadaku. Saudara, hati mereka itu keras sekali. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam kenyamanan. Mereka itu ibadah loh. Datang beribadah di dalam gereja. Puji Tuhan. Tapi bener gak mereka beribadah? Kadang kita terjebak begini Bapak Ibu. Manusia itu kan terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Apa itu? Tubuh, jiwa, roh. Tubuh ini fisik. Jiwa itu perasaan kita, mental kita. Ya, mengerti di sini? Roh kita itu adalah kita bicara dengan Allah, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kalau kita meninggal, roh kita akan kembali kepada pencipta kita. Tubuh kita akan kaku seperti kayu, ya keras, ya dan akan hilang. Nah, saudara, manusia itu terdiri dari 3. Ada pandangan juga
ya pada waktu itu, apalagi di zaman Rasul Paulus, mereka bilang roh kita itu nggak sama dengan tubuh. Jadi tubuh itu najis, tubuh itu kotor. Nggak apa-apa kamu selingkuh, nggak apa-apa kamu hidupnya berantakan, nggak apa-apa. Yang penting rohmu, puji-puji Tuhan, datang ke gereja beribadah. Ya, haleluya. Begitu pulang kembali lagi ke dosa, jatuh lagi di dalam dosa, jatuh lagi di dalam dosa. Saudara, ini jelas sesat. Sesat. Memang tubuh ini lemah, tapi kita nggak kasih makan daging. Ya, kita nggak kasih makan daging, kita harus kasih makan roh kita. Maka itu kalau ada orang ya yang pintar sekali berkhotbah, menjadi pemimpin, tapi kelakuannya nggak sama, itu artinya dia tidak mengenal Allah. Betul. Orang yang mengenal Allah, rohnya kepada Allah, hidupnya pun kepada Allah. Dia menjaga hatinya untuk tubuhnya ini bukan kotor, bukan jijik. Roh Kudus itu tinggal di dalam tubuh kita. Allah itu tinggal dalam tubuh kita. Maka itu gak boleh kita berpikir tubuh lain, jiwa lain, roh lain. Ngaco. Saudara jangan mau. Ya, kita akan lihat di sini. Bagaimana mereka tuh keras. Ya, mereka datang ibadah, ya, memuji Tuhan. Tapi tubuh enggak seperti itu. Mereka menjual orang miskin dengan harga sepasang sendal. Duh, memanipulatif. Mereka juga melakukan kejahatan, bagaimana menindas janda, orang miskin, memperalat mereka. Mereka juga korupsinya besar-besaran, ya kerajaan utara. Ini nggak gampang loh. Dan sekarang Amos harus berdiri sebagai nabi Tuhan kepada kerajaan itu. Dengan seruan bertobat. Maka itu hati mereka keras loh. Kenapa? Saudara, hati mereka keras. Nanti kita akan belajar. Klik berikutnya. Ya. Jadi sebenarnya penderitaan bukan jaminan buat orang untuk cari Tuhan. Wah, ini keras nih. Ya, klik berikutnya. Kenapa mereka nggak mau balik kepada Tuhan? Karena bukan soal lapar sih sebenarnya yang Amos ini lagi mau catat. Tetapi mereka menolak Tuhan. Penderitaan seperti saya yang dihajar sakit berat terus, sakit penyakit. Ya, sebenarnya bukan sakitnya yang menjadi sentral utama judul hidup saya. Bukan itu. Tapi bagaimana hati saya merespon sakit itu? Apakah saya menolak Tuhan? Atau sebaliknya? Saya memilih untuk mengikut Tuhan. Meskipun saya nggak tahu apakah saya bisa sembuh atau enggak. Saudara, ini poin penting dalam hidup kita. Ya, jangan gagal fokus. Klik berikutnya. Saudara, kenapa Tuhan bisa sabar sama manusia? Kenapa ya? Bahkan tadi saya udah bacain ya, 5 kali loh Tuhan bilang, karena kamu gak berbalik kepadaku. Kamu gak berbalik kepada kamu gak kembali kepadaku, kamu gak kembali. Saudara, penghukuman Tuhan itu gak ucuk-ucuk datang hancur kita. Enggak loh. Tuhan itu sebenarnya baik, sabar sama kita. Dia itu udah bicara kepada kita terlebih dahulu. Waktu kita berbuat dosa. Tuhan sudah bicara kepada kita supaya kita sadar dan kembali kepada Tuhan. Ini loh, 5 kali Allah bicara. Kadang kita gini loh ya Bapak Ibu, ketika kita jatuh dalam dosa dan kita menikmati, kita pikir Tuhan itu anugerah, Bapak itu penuh kasih, Bapak pasti mengampuni. Balik lagi, jatuh lagi di lubang yang sama, ya, di dalam kejatuhan lagi. Saudara jangan main-main loh. Allah kita Allah yang kudus dan dia bisa buang kita. Ya, dia bukan hanya kasih tapi dia adil. Saudara bisa bayangin loh, bangsa Israel jatuh berulang kali kepada perzinahan, akhirnya satu angkatan mati semua, gak bisa melihat tanah perjanjian.
Nggak bisa, kita nggak bisa main-main anugerah Tuhan. Makanya Tuhan Allah bilang, kembali padaku. Kalau kamu kembali, aku mengampunimu. Aku mengasihimu. Ya, klik berikutnya. Saudara, ini fakta yang sedih. Titik terendah dalam hidup kita tidak selalu bawa orang itu kembali kepada Tuhan. Sebenarnya penderitaan kita, Alkitab catat ya. Kalau kamu sedih, kamu nangis karena beratnya hidup, hendaklah setiap orang jangan mengeluh tentang hidupnya, tapi mengeluhlah karena dosamu. Ya, jadi titik terendah dalam hidup kita bisa aja karena dosa kita yang kita nggak beres di hadapan Tuhan. Ya, dan kita tidak mau ngakui. Kita nggak mau ngakui, kenapa? Kebanyakan kita suka playing victim. Apa itu? Bermain menjadi korban. Padahal kita pelaku. Suamiku itu loh, KDRT. Jahatnya setengah mati. Padahal kita yang KDRT dia. Hanya bedanya dia diem. Kitanya kuar-kuar. Nah, banyak lah. Ya, banyak. Saya juga maksudnya gini, banyak macam model-modelnya. Ada juga yang memanipulasi orang, bermain victim, saya korban, ya, dan mengasihani diri. Saudara, ini nggak bisa. Ketika kita dalam titik terendah dalam hidup kita, ada dua reaksi orang. Pertama, hatinya semakin keras seperti batu, ya, atau yang kedua, hati kita lunak, siap dibentuk oleh Tuhan. Waktu saya sakit kanker, ganasnya minta ampun. Itu orang datang kunjungin saya. Dia bilang, kamu sih kena kutuk sama Tuhan. Jahat sih kamu. Saudara kalau dengar gini gimana? Kita langsung defense kan, defense mechanism, benteng pertahanan diri. Oh bukan, pembenaran. Oh enggak, saya enggak jahat, saya baik sekali. Itu tuh jahat. Nah, mulai playing victim, bermain korban. Itu jahat, itu suamiku jahat, tetanggaku jahat, itu pastor jahat. Ya, ini. Tiga nunjuk ke kita. Terus kamu sih kepahitan. Wah itu kan manusia suka gitu ya. Datang ke orang sakit, orang meninggal, orang yang kehilangan, orang yang bangkrut, orang yang apa, langsung kan dituding kan, penghakiman kan. Langsung kita bilang gimana? Enggak, aku baik di dunia, terbaik di seluruh dunia. Bener gak ya? Saya ingat waktu saya sakit berat ya. Wah banyak sekali tudingan. Wah entah lagi nih, si Erika nih. Wah, tahu gak reaksiku apa? Aku ngalamin kok. Ya, dua, keras atau lunak. Saya cuma jawab, iya, benar. Kamu berdosa. Iya, saya berdosa. Kamu lari dari panggilan. Iya, saya lari dari panggilan. Kamu lagi dimarahin Tuhan. Iya, saya lagi dimarahin Tuhan. Ya, nggak ada pembenaran diri. Kenapa? Karena hati kita sudah lain. Ya, itu semua ya kita nggak ada lagi penyangkalan, pembenaran sekalipun kita lihat itu nggak benar gitu ya. Tapi nggak perlu. Kenapa? Karena kita lagi dibentuk, diproses oleh Tuhan. Ya, klik berikutnya. Kita lihat lagi. Nah, lalu berbalik kepada Tuhan. Ini maksudnya apa? Yang pertama, bertobat. Kalau kita sekarang berada dalam titik terendah dalam hidup, tidak selalu loh kita merasa kita tuh paling benar. Kita belajar hari ini ya untuk melihat Tuhan, adakah bagian dalam hidupku yang Tuhan gak berkenan? Kenapa orang tidak mau mengakui? Karena ego. Susah minta maaf sama Tuhan. Susah minta maaf sama orang. Ego. Gila. Gua nih dokter loh. Minta maaf. No. Hahaha. Jangan tegang dong mukanya. Saya jadi pengen sembunyi. Ya saudara ya. Saudara, karena ego. Kita nggak mau dibentuk sama Tuhan. Dan kita bilang, aku melayani Tuhan. Lu aku nih pendeta loh. Kok 7 kanker ya. Seharusnya kan dikasih karpet merah sama Tuhan. Sehingga kalau aku khotbah. Nah sekarang orang
kanker lagi bicara. Ya kan? Nanti gimana nih pikirannya mereka-mereka yang datang ini nih? Ya, ini pikirannya pasti macam-macam nih. Habis ini saya jadi sumber gosip nih. Tapi saya sebodoh amat ya. Nggak penting. Kenapa saudara? Reaksi itu penting. Tadi sampai mana tadi? Kliknya tadi mana? Bertobat. Saya waktu kanker ganas 2016. Saya nggak bohong ya. Disakitnya luar biasa. Saya datang kepada Tuhan. Ya, Ayub kan hidupnya bagus ya. Bagus kan hidupnya? Oh, bagus sekali. Tapi apa yang terjadi? Dia bertobat loh, berkabung. Saya bilang, Tuhan, kalau ada abu, saya akan pakai abu di kepala saya. Saya akan gundulin kepala saya. Saya akan pakai baju berkabung saya untuk menyatakan saya bertobat Tuhan di hadapan-Mu. Saya ini hamba yang gak layak, hamba yang najis, yang gak berguna sebenarnya dari Tuhan. Saudara, bertobat. Bertobat itu artinya kita benci dosa. Ya, kita meninggalkan. Tadi bertobat, kemudian yang kedua apa? Mengaku dosa kita kepada Tuhan. Orang gak tahu loh apa yang ada dalam pikiran hatimu. Tapi kamu tahu dan kamu akui kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Hidup kembali dipimpin sama Tuhan. Keempat, kelihatan dari buahnya. Petobatan itu kelihatan, gak usah ngomong. Orang bisa lihat perubahan dalam hidup kita. Itu loh yang dinamakan berbalik kepada Tuhan. Saya ini kan sekarang setiap jam 2 pagi atau jam 3 pagi pasti udah bangun. Setiap hari. Sampai terus. Saya dulu pikir ya, ngapain ya orang bangun pagi-pagi? Ya aduh, ngapain gitu ya. Kan tidur tuh paling enak gitu ya. Sekarang saya baru ngerti. Jam 2, jam 3 itu saya udah bangun, banyak yang bisa dikerjain. Saya punya waktu teduh, saat teduh sama Tuhan. Ngobrol, baca Alkitab. Ini benar ya saya buat. Kemudian saya buat renungan, saya bagikan ke komunitas ya. Setelah itu saya dengar Zoom, dengar khotbah di YouTube. Kasih makan ini loh, dari mulut ke atas. Kasih makan terus. Saya belajar firman ya. Kemudian tahu-taunya udah jam 5-an, 5:30, 6. Kemudian saya olahraga, keluar rumah. Olahraga itu saya suka. Kenapa? Sendiri olahraga di taman, itu waktu saya bisa ngobrol sama Tuhan. Jadi doa saya itu bukan lipat tangan di kamar, itu juga doa. Tapi waktu saya olahraga, saya ngobrol, Tuhan udaranya enak ya hari ini ya, gak hujan. Tuhan tadi malam aku mimpi, ya mimpinya enak, senang ya. Tuhan, tadi firman tuh bagus sekali loh negur aku. Itu ngobrol, bener-bener ngobrol sama Tuhan. Nikmatin 1 jam olahraga, ngobrol 1 jam sama Tuhan. Ya, terus ketemu orang, senyum, selamat pagi, selamat pagi. Aduh bahagia sekali ya ketemu orang, selamat pagi, sapa-sapa. Habis itu ngobrol lagi, Tuhan maaf ya, tadi ada orang, ngobrol salam-salam mereka, ngobrol lagi sama Tuhan. Aduh seneng banget ya, tahu-taunya sudah malam. Nah saya tuh tidurnya jam 7, jam 8 malam udah tidur. Ya kecuali kalau ada pelayanan khotbah apa, ya nggak apa-apa. Layanin kayak kemarin sampai jam 11 malam sampai rumah. Ya saya hari ini minta suami temenin saya. Kemarin saya pergi sama anak. Aduh berjuang mata udah gini-gini. Ya aduh Tuhan tolong mata saya. Ya ini mata mau tutup terus. Tapi kalau saya tutup bahaya ini. Ya gimana ini? Saya bilang anak ajak ngomong lah. Ajak ngomong mama. Ngomong apa? Apa aja yang kamu mau ngomong ya. Kalau anak laki kan susah ngomong ya. Anak perempuan mah lebih banyak ngomong gitu kan. Nah tapi itu bantu. Nah di sini penting Bapak Ibu. Penting apa bagi kita? Kelihatan dari buah kita. Untuk kembali sama Tuhan. Klik berikutnya. Nah, kenapa orang gak mau bertobat? Ya ini tadi saya bilang. Ego itu lebih kuat dari krisis hidup mengerikan. Kemarin itu ada teman cerita gini. Ada loh hamba Tuhan. Gak hamba Tuhan lah ya. Orang Kristen. Ya, dia tuh mimpin pujian. Bagus sekali. Bagus sekali. Tapi hidupnya jatuh dalam dosa yang sama. Ya, perzinahan. Kemudian jatuh lagi. Ya Tuhan ampuni loh Bu Erika. Dan dia pelayanan terus di atas mimbar. Oh
pujiannya itu bagus sekali, ya, menguatkan hati jemaat, tapi habis itu jatuh lagi. Sampai sekarang pun dia masih jatuh lagi gitu ya. Memang ya Bu Erika, manusia itu lemah, kita nggak boleh menghakimi sesama kita. Iya sih benar. Tapi gini loh ya, itu orang nggak kenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, ya, kita akan tetap jaga hati kita. Nggak apa-apa Dedek, ya, it's okay. Ya, kita akan jaga hati kita. Untuk apa? Kalau kita kenal Tuhan, itu pasti ada kesadaran dalam diri kita yang akan bilang gini, itu nggak benar, itu dosa. Hati nurani kita akan peka loh, itu bukan dari Tuhan. Kamu harus lawan itu dalam anugerah Allah. Karena kita nggak bisa melawan dengan diri kita sendiri. Kita harus punya kesadaran untuk bertobat. Saudara, gak boleh, ya. Kita harus jaga hidup kita di hadapan Allah. Maka itu hari ini tema kita ketika penderitaan tidak mengubah hati. Karena hati kita hati yang keras. Dengar firman pun masuk kiri keluar kanan. Ya, kemudian kita pun ego kita kuat. Dan kita merasa ini bukan buat saya. Saudara, jangan sampai akhirnya Tuhan, ya, sudah memperingati berkali-kali. Tapi kita tutup semua itu pintu. Dan akhirnya apa yang kita alami? Jangan sampai penderitaan tidak mengubah hati kita untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, mari hari ini kita belajar peka di dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang pemusik, yuk main satu lagu. Lagu apa yang kamu kuasai? Musik saja deh yang mainin lagu ya. Aku lihat kebaikanmu. Hari ini musik aja ngalun pelan. Pelan aja, kecil aja suaranya ya. Saya hari ini ngajak kita semua berdiam diri di hadapan Tuhan. Selama puluhan tahun yang kita jalani, apakah kita masih jatuh di lubang yang sama? Entah itu masalah uang, masalah cinta, masalah pornografi, masalah judi online, masalah manipulatif, bermain korban. Gak usah jauh-jauh lah. Apakah kita masih menyimpan kemarahan, kebencian, dendam yang gak selesai dalam hidup kita? Saudara, kita gak bisa loh untuk terus nyaman dengan kondisi-kondisi begitu. Dan itu akan membuat kita kehancuran. Maka itu bersyukur kalau kita mengalami penderitaan. Sebenarnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat sama Tuhan. Saya beri waktu kita berdoa yuk secara pribadi. Bagi yang kuat, saya ngajak kita berlutut. Bangun dari tempat dudukmu. Hoi, bangun. Berlutut di kursimu. Pertobatan itu gak bisa kita menantang Tuhan, tapi kita datang dengan kehancuran hati. Ya, berlutut di hadapan Tuhan. Doa secara pribadi. Minta ampun kepada Tuhan. Mungkin hari ini kamu masih benci dengan ayahmu. Kamu tidak mau ketemu dia. Atau ibumu. Kamu gak mau ketemu dia. Atau hari ini kamu benci dengan mertuamu. Dengan menantumu. Kamu keras dan tidak mau berbalik kepada Tuhan.
Atau hari ini kamu masih menikmati genangan dosa dan kamu hidup di dalamnya. Orang gak akan lihat kamu beribadah dengan begitu indah, tapi sebenarnya hatimu masih penuh dengan dosa. Datang yuk kepada Tuhan. Akui semua dosa kita. Anugerah Allah cukup untuk kita, memulihkan kita. Jangan mau jadi hamba dosa. Berat. Orang bilang mengikut Tuhan berat, siapa bilang? Salib Tuhan itu ringan. Yang berat adalah ketika kita jalan sendiri, teman-teman, gak bisa. Kita akan hancur. Kembali sama Tuhan. Dia adalah roti hidup, bukan roti yang cuma kenyang 2-3 jam. Dia adalah padi yang hidup, yang memuaskan jiwa kita. Doa pribadi kepada Tuhan. Saya mengundang dengan hormat Pendeta Stefanus Lukito untuk memimpin doa pertobatan. Ya, bilang maju ke depan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Jangan keraskan hatimu, saudara. Jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan malam hari ini menegur, mengoreksi, dan memulihkan kehidupan kami. Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, Tuhan. Kami masih jauh daripadamu. Kami masih ego, kami masih keras hati, Tuhan. Kami masih menyimpan kepahitan, kemarahan, kejengkelan dalam hati kami. Malam hari ini Tuhan, firman Tuhan meneguhkan kami, mengingatkan kami, menegur kami karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bertobat, mengambil komitmen untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu, Tuhan. Engkau mengetahui kekurangan kami. Ajar kami, Tuhan. Ingatkan kami terus. Malam hari ini titik balik kami, Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi padamu. Kami lebih kenal lagi kepadamu, Tuhan. Karena itulah tujuan utama kami hidup. Mari angkat tangan kita, saudara. Kita proklamasikan pertobatan kita malam hari ini. Haleluya. Angkat tanganmu, saudara. Bagi saudara yang ingin bertobat sungguh-sungguh, angkat tanganmu. Malam hari ini Tuhan lawat di saudara. Haleluya. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Kami mengaku dosa-dosa kami. Kami banyak pelanggaran yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hatimu. Bahkan kami masih hidup dalam dosa, Tuhan. Walaupun kami beribadah, walaupun kami rajin berdoa, walaupun kami rajin melayani Tuhan, tetapi kami masih banyak pelanggaran yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami declare Tuhan,
mengakui dosa-dosa kami, dan kami mau kembali kepadamu Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Terimalah kembali kami Tuhan. Kami mau pulang dengan jalan-Mu yang benar. Kami ingin kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kami berjanji Tuhan di hadapan-Mu, di altar-Mu yang kudus ini. Tuntun kami Roh Kudus. Kami mau mulai hari ini, kami berjanji mau hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan tinggalkan semua dosa-dosa kami. Kami tinggalkan semua pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Dan kami mau hidup sesuai selaras dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kau sangat mengasihi hamba-Mu ini Tuhan. Walaupun secara duniawi banyak kekurangan yang dialami, tapi kami percaya Engkau mengasihi Ibu Erika Tuhan, dan Kau memiliki rencana yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupannya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berikanlah umur yang panjang, pakai lagi lebih luar biasa Tuhan, menangkan banyak jiwa. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang diperbuat Ibu Erika dan Bapak Arianto Tuhan, benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, kami kembali datang di bawah kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur, terima kasih kami kepadamu. Bila mana sampai hari ini kami masih bisa beribadah, menikmati hadirat-Mu, menikmati penyembahan, menikmati firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan buat kehidupan kami Bapak. Bapak Surgawi, hari ini kami merasa Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami sangat butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Engkau bahkan menolong kami Tuhan. Engkau berjanji Tuhan, tidak sekali-kali pun Engkau meninggalkan kami, sebab Engkau Allah yang setia buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Erika dan Bapak Arianto. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di setiap kehidupannya Tuhan, pelayanannya, apapun yang dikerjakan, kiranya semua memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Kau memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Arianto dan Ibu Erika ini Tuhan. Pakai lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada rahasia besar yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka berdua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kita yang saat ini mungkin keadaan sakit Tuhan, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit Ibu Erika Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus sanggup memulihkan. Kami punya iman Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan saat ini mujizat itu akan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami pegang dengan iman yang teguh. Kami tidak sedikit pun goyah Tuhan, walaupun secara kasat mata sungguh tidak ada yang diharapkan, tetapi kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami tidak tahu problem kami masing-masing, masalah kami masing-masing Tuhan, tapi kami sangat percaya Engkau selalu memberikan jalan keluar buat setiap problem kami. Yang saat ini dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, ibadah ini ada kuasa yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam
ibadah sore hari ini Tuhan, pemain musik WL, singer, multimedia, apapun yang hamba-Mu kerjakan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan catat dan hitung Tuhan, dan Kau akan memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan iman kami Tuhan. Kami tahu kehidupan ini tidak semakin baik Tuhan, tapi kami percaya di saat kami berharap kepadamu, maka kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara, kita akan mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Kau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.